Menipu dan menipu kau, Krisnamurti. Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Yang menjelaskan proses masuknya racun ke dalam tubuh. Itulah tadi videonya si penipu bangsat bajingan biaya ini, jenderal sampah. Jenderal bangsat. Jadi yang membuktikan Jessica bersalah itu bukan karena dia tindak lakunya atau dia menggeser tas dan sebagainya, tidak. Ya, menipu, tidak puas di depan hukum, di Mahkamah Agung, di depan para hakim pun. Menipu dan menipu kau, Krisnamurti. Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Mengindikasikan bahwa masuk itu diduga kuat dimasukkan oleh yang bersangkutan. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kalau putrimu diterdakwakan, ya kena kutuk putrimu. Bagaimana kalau didakwa dengan video yang sengaja dikabur-kaburkan oleh lab komputer forensik Bareskrim pakai iResop dan Freemake? Bagaimana kau? Dasarlah kau benci kali aku lihat kau. Ya. Ini kejahatannya sudah super. Aduh, udah nggak pernah ada kejahatan seperti ini di negara lain. Ya. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian, Krisnamurti, merekayasa kasus barang bukti digital pakai ini loh, ini iResop dan Freemake. Kemerdekaan kita ini, penegakan hukum ini yang kita dijajah oleh para jenderal-jenderal berbiadab brutal ini, bajingan, ya sampah masyarakat. Kalau saya salah, sudah lama orang ini menangkap saya, makanya dia di pojokan itu dia bersembunyi seolah-olah isu ini akan padam dan saya akan diam hanya karena Jessica dibebaskan bersyarat. No, Krisnamurti, sampai anak turunanmu pun nanti gue buat video. Ya, makanya kau minta maaf, Krisnamurti, minta maaf kau, minta maaf kau. Hei, jenderal pengkhianat, bajingan kau, ya, sampah masyarakat kau. Ya. Horas balik ke demi dari tepian itu bayi. Itulah tadi videonya si penipu bangsat bajingan biaya ini, jenderal sampah, jenderal bangsat. Ya, menipu, tidak puas di depan hukum, di Mahkamah Agung, di depan para hakim pun. Menipu dan menipu kau, Krisnamurti. Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kalau putrimu diterdakwakan, ya kena kutuk putrimu. Bagaimana kalau didakwa dengan video yang sengaja dikabur-kaburkan oleh lab komputer forensik Bareskrim pakai iResop dan Freemake? Bagaimana kau? Dasarlah kau benci kali aku lihat kau. Ya. Ada orang mencibir saya, uneducated, bla bla bla. Kok. Biar kalian tahu ya, kalau cara educated way kita pakai, mereka tetap aja bersembunyi. Harus kita lebih sanksi sosial, kita maki-maki, cerca. Ini kejahatannya sudah super. Aduh, udah nggak pernah ada kejahatan seperti ini di negara lain. Ya. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian, Krisnamurti, merekayasa kasus barang bukti digital pakai ini loh, ini iResop dan Freemake. Ini sudah tidak ada level kebarbaran, kebrutalan, kebiadaban di Indonesia ini, tidak ada bandingannya di luar negeri. Nggak pernah ada. Saya cari terus informasi itu, hanya ada di Indonesia. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Sudah saya buat itu, apa itu, surat terbuka itu. Cobalah benahi penegakan hukum ini. Mulai tangkap si Tito Karnavian dan Krisnamurti. Aduh, kok bisa kayak gini kita ini? Ya, terserah kalian kalau mencibir saya, mencerca saya uneducated, padahal dokter, terserah. Ya, pada saat perjuangan dulu memangnya hanya cara diplomasi yang dilakukan para pahlawan kita, tidak bertempur, terpaksa killing. Itu benar. Jadi bagaimana ya, memang kita harus berjuang, bukan datang dari langit ini. Ya.
kemerdekaan kita ini, penegakan hukum ini yang kita dijajah oleh para jenderal-jenderal berbiadab brutal ini, bajingan, ya sampah masyarakat. Kalau saya salah, sudah lama orang ini menangkap saya, makanya dia di pojokan itu dia bersembunyi seolah-olah isu ini akan padam dan saya akan diam hanya karena Jessica dibebaskan bersyarat. No, Krisnamurti, sampai anak turunanmu pun nanti gue buat video. Ya, makanya kau minta maaf Krisnamurti, minta maaf kau, minta maaf kau. Hei, jenderal pengkhianat, bajingan kau, ya, sampah masyarakat kau. Ya, setega itu kau memasukkan Jessica, anak orang, putri orang, ke sel tikus. Bukan putrimu itu, coba putrimu digituin. Ya, digabur-gaburkan, dibuat narasi sesuai dengan yang kabur-kabur itu, pakai red shock dan frame dari full high definition menjadi standard definition, dari 2 juta pixel per frame menjadi 500 ribuan per pixel per frame, distorsi, ya udah gitu laju frame dari 25 frame per detik menjadi 10, distorsinya 90%, tersisa 10%. Itu yang diamati oleh Binsar Guntum, Pertai Tulus Tapea dan Hakim Kisworo. Sengaja kau coba putrimu dibegitukan, ya. Bagimu itu nggak berharga Jessica itu, berharga itu bagi keluarganya. Sudah berapa kasus kau rekayasa, sudah berapa anak orang kau rekayasa demi karirmu itu, karir sampahmu itu. Enak kali kau, ya. Dikasih makan rakyat kau, penipu kau, perekayasa kau. Keluar kau sekarang kau, weh Krisnamurti, jenderal pengecut kau, bajingan kau, sampah masyarakat kau. Terserah orang menilai saya barbar, terserah. Memang harus cara barbar untuk meladeni orang barbar brutal biadab yang berseragam ini, ya. Hei Listio Sigit Prabowo, kau tangkap si Krisnamurti Tito Karnavian ini, atau kau tangkap saya. Lamban kali kau kau nggak jelas kau jadi Kapolri kau. Penegakan hukum udah hancur. Bayangkanlah laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri jadi studio animasi digital, pakai image shock, frame, ngakunya pakai software standar internasional, Interpol, FBI, CIA, penipu kalian semua. Mengotak-atik barang bukti digital oleh institusi penegakan hukum. Ya, mana bisa kita menghadapi cara educated untuk jenderal-jenderal bajingan kayak Tito Karnavian dan Krisnamurti ini? Coba cara apa lah kita buat? Saya sudah minta baik-baik juga RDP Komisi 3, cuma dijawab nanti kami rujuk ke pimpinan. Sampai sekarang nggak ada. Ya, kemarin ke Komnas HAM juga saya email, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial. Nggak ada katanya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Katanya itu sudah berlalu lewat dari 3 tahun. Jadi kalau rekayasa sudah lewat 3 tahun, jadi benarlah manusia sampah semacam ini. Ya, kok enak kali jadi manusia. Ya, pertanyaannya sudah berapa sering Polri ini, polisi-polisi ini merekayasa kasus KM 50, ya. Video CCTV katanya CCTV di rest area KM 50 dihancurkan. Bukan katanya, menurut saksi dan di persidangan. Ya, di tol 20 jam sebelum fiber optik mati. Itu kan rekayasa. Kasus Vina Cirebon tidak bisa dibuka karena tidak ada operator. Katanya institusi modern, ya, mencolokkan flash disk ke DVR aja nggak bisa, butuh operator. Parah kalian. Ya, institusi apanya kalian? Udah terbiasa kalian memanipulasi, merekayasa. Saya injak aja harga diri kalian, nggak ada apanya. Ya, bagaimana kalau saya cara sopan santun? Coba, ayolah tolonglah Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolonglah di ini. Sudah saya buat surat formal Dumas Presisi 6 kali. Dengan saya sertakan 37 bukti ilmiah. Diam. Cuma dibalas tidak berkader pengawasan. Ya sudahlah, cara barbar lah saya. Ya, bagaimanapun dunia harus tahu, hei DPR, saya sudah cara barbar begini. Cara ilmiah sudah saya lakoni, podcast sudah saya lakoni, ya, di PK juga sudah saya lakoni. Alasannya apa? Tetap dibenarkan oleh para jaksa penipu semacam Sandi Andika itu. Masa bisa metadata salah ketik?
Bodohnya bagaimana itu metadata salah ketik, nggak diketik pun bisa salah ketik. Sesuatu yang nggak diketik, produk dari software, output dari software, diketik. Ya, bayangkan ribuan frame dari kanal 17. 50 frame dari kanal CCTV 9, 100 frame dari kanal CCTV 7 yang menersangkakan Jessica, dikabur-kaburkan pakai Red Shop, Freemake. Masih bisa diterima oleh si jaksa penipu itu Sandi Andika. Apa kalau tidak? Hanya dua, dungunya luar biasa si Sandi Andika itu dan lain-lain, ya, Ardhito Muardi. Atau memang bebel karena ikut menipu mereka ya, makanya mereka naik pangkat para jaksa penipu itu, ya. Ini dia ini, semua ini, ya. Mulai Ardhito Muardi, si Haribowo, Sandi Andika, inilah penipu tuh Muhammad Noah Lazar, ahli penipu lainnya, ya, si Christopher Hariman Rianto, Malani Bubung, Wahyu Oktavian, Sugi Carvalho, inilah para hakim yang dengan enteng karena bukan anaknya, kabur-kabur gitu pun diputuskan. Ketika di Zoom terlihat ada tangan memasukkan sesuatu. Kayak dalam seumur hidupnya si Binsar Gultom ini tidak pernah ngelihat kualitas CCTV. Aduh, parahnya hukum di Indonesia. Dan semuanya bungkam. Bingung saya di Republik ini. Ya gak adanya harga diri kepolisian ini. Saya maki-maki tiap hari, gak ada. Hanya untuk menutupi, ya, rekayasa brutal biadab oleh Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Hariman Rianto. Kalian rela kepolisian saya maki-maki setiap hari, dan kalian tidak ada yang bisa kalian lakukan. Pasrah, ya nggak malu ya kalian. Tiap hari saya maki-maki. Untuk apa kalian melindungi jenderal biadab bajingan semacam Krishnamurti dan Tito Karnavian ini, gitu loh? Untuk apa? Berharap saya bungkam. Kalian lihat sudah setahun ini saya nggak bakal bungkam. Minimum 1 kali seminggu. Kalau ada di situ roha saya, ya tiap hari saya buat. Ya, kalau lagi saya mandi kan, terus terbayang muka-muka prekayasa bangsat bajingan ini, si Tito Karnavian, Krishnamurti, langsung saya buat. Ya, setelah mandi. Ya, bagaimana Indonesia ini diinjak-injak oleh Tito Karnavian, Krishnamurti, jenderal bajingan ini? Kok bisa satu negara diam, satu negara bungkam? Apa karena kalian merasa, keluarga aku nggak mungkin lah direkayasa, aku kan elit, keluarga elit, aku keluarga menteri, anggota dewan, bla bla bla. Gak dong, pemikiran apa lah itu? Bukan pemikiran bangsawan itu. Saatnya nanti kalian juga korban rekayasanya. Ketika kalian terdakwa, gampang kali mengotak-atik WA kalian, gampang, ya. Di situ kalian baru, oh iya ya, benar si Rismon itu teriak-teriak kemarin. Ternyata institusi kepolisian penuh rekayasa. Buktinya dilindungi si Listio ini, si Sigit ini, si jenderal sampah ini, bajingan ini, si Krishnamurti sama Tito Karnavian. Kan gitu. Barulah kalian merasa perlu pembenahan, perlu udah terlambat. Sudah saya secara brutal aja mengatakan seperti ini. Ya, sebenarnya saya gak enak juga, tapi demi penegakan hukum, ya, cara apa yang bisa saya tempuh? Pak Presiden Prabowo Subianto, terimalah saya akan sopan-sopan tentu di depan Presiden. Ya, tinggal diundang rapat kita, dalam setengah jam selesai itu beberapa ahli. 5 menit pun jadi itu. Ya, langsung tangkap si Tito Karnavian, Krishnamurti ini, penegakan hukum yang tegas, bersih dan tanpa pandang bulu. Buktikanlah itu, Pak. Seseorang yang mengaku sudah siap mati demi rakyat sejak usia 18 tahun sudah saya teken. Gak ada buktinya tekenan itu, ya. Anggap aja itu benar. Masa negara ini kayak milik mereka, milik kakak pengkhianat tuh? Sakit hati kita. Pembayar pajak ini, seragamnya si Krishnamurti pejahat pengkhianat ini aja dari rakyat ini, bintang-bintangnya itu. Ya. Ginilah Pak Presiden Prabowo, coba panggil si Tito Karnavian itu. Kalau Bapak nggak yakin, suruh si Tito Karnavian itu melaporkan saya ke polisi, gitu. Untuk menguji nyali si Tito Karnavian itu. Kalau nggak mau dia, ya, berarti dia sudah Anda simpulkan itu. Jenderal sampah pengecut bajingan itu, prekayasa itu, hanya 2
Coba pakai super gratisan bisa naik pangkat semua. Ada yang jadi Kapolri lah, ada yang langsung Kapolda Lampung. Si pengkhianat ini, penipu Krisnamurti ini langsung irjen dia sekarang. Si Muhammad Nur Al-Azhar jadi kombes, dari KBP semua naik. Para jaksa pengkhianat ini pun naik semua. Mulai dari Ardhito Muardi, Sandiandika, Sugi Karvalo ini, Haribo ini mereka dua ini di Kejaksaan Agung ini, para jaksa penipu ini. Ini masih terus ini bersikeras ini. Si Sandiandika ini. Bener. Metadata salah ketik diterima. Kayak diketik aja metadata itu masih kau terima. Tahe manusia apa enggak berperi kemanusiaan ini. Ya pengkhianat masih digaji rakyat. Inilah tampangnya berdua ini. Nih orang ini dua, Pak Prabowo Subianto. Ya, bagaimana tanpa hati mau ngotak-atik. Ya, siapa lagi memerintah kalau enggak Tito Karnavian dan Krisnamurti itu? Bener. Ya, software gratisan di Redshop masih diakui terinstall bawaan di VR. Manusia apa yang sudah saya tantang ini Pak Prabowo Subianto. Orang ini dua ini di asosiasinya Forensik Digital Indonesia sampai malu semua anggotanya. Padahal AFDI itu yang didirikan dia gitu. Saya tantang, ayo ketemu di AFDI pun jadi. Ketemu di depan Kapolri Listio Sigit Prabowo pun jadi. Kombes tapi bencongnya kayak apa? Udah dalam bencongnya itu, dalam pergulatan perbencongan siapa ini si Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, kayak apa ini perempuan aja nggak apa ini sebenci nih. Masa ditantang di mana kau? Muhammad Nur Al-Azhar di Jakarta, ayo saya datang. Di Mabes Polri, ayo di depan bosmu si Sigit itu, atau di depan AFDI, di mana kantor AFDI, ayo. Ya bak. Acik roha, kok bisa negara ini jadi negara apa ini ya? Negara penuh rekayasa. Negara penuh rekayasa dan semuanya bungkam. Mau jadi apalah kita ini Pak Prabowo Subianto? Ya, mau kita lanjutkannya rekayasa ini atau kita hentikan sekarang once for all? Gitu. Saya mau bilang apa? Saya sudah sekeras ini, sebarbar ini, sebrutal ini saya ngomong. Karena yang saya lihat ini juga si barbar, brutal, biadab, jenderal sampah, jenderal biadab. Ya. Anak orang dipakai, disengsarakan, diseltikus 4 tahun, 4 bulan, dipidana 8 tahun demi karir sampah mereka itu. Ya. Jadilah sukses siapa itu ya? Si Tito Karnavian si sampah itu. Ya. Sudah saya maki-maki setiap hari, tetap aja. Bayangkan kan kalau saya caranya, ayolah Pak Tito Karnavian, mengaku salah lah. Nah, lemah lembut lah saya misalnya, ya. Dengan barbar aja nggak didengar, nggak bereaksi. Apalagi kalau saya begini, ayolah Pak Krisnamurti, Pak Tito Karnavian, tolonglah Pak, mengakulah Pak. Bapak sudah rekayasa menggunakan software gratisan untuk mengabur-ngaburkan. Ayolah Pak, tolonglah Pak Tito Karnavian, Pak Krisnamurti, bertanggung jawablah, mengaku salah lah. Dianggapnya kita kesek kakinya nanti kalau kayak gitu. Ya. Memang begitu kita harus menghadapi penjajah. Ya. Menghadapi penjajah memang harus keras. Gitu. Ya. Karena dengan cara formal, dengan cara edukatif, cara ilmiah ternyata gagal. Gitu. Tidak menyadarkan mereka, satu-satunya ya kita permalukan. Ya, kita sanksi sosial. Biar tetangganya tahu, iparnya tahu, ya. Saudara-saudaranya tahu, rekan-rekan kerjanya tahu bahwa mereka manusia. Si Tito Karnavian Krisnamurti itu manusia jenderal biadab, bajingan, sampah masyarakat, brutal biadab. Ayo Tito Karnavian Krisnamurti, keluar kau. Saya tantang kalian. Gampang saja melawan kalian. Ya apalagi cuma logika ahlimu itu. Ini software bawaan. Buktikan aja itu software bawaan itu. Iresop salah ketik metadata, salah ketik ahli kampungan aja nggak mengatakan itu, nggak sanggup mulutnya mengatakan apa namanya metadata salah ketik ahli dari kampung-kampung yang nggak ada aspalnya aja masih ada malunya mengatakan itu, nggak mau dia mengatakan itu metadata salah ketik. Ini katanya lulusan Inggris, Amerika, bla bla bla, apa ini training FBI segala macam ini, manusia sampah ini. Kayak mana ya ini ahli kepolisian ini? Sudah saya tantang pun tahu
Beraninya di depan hakimnya nggak tahu apa. Biar kita live kan, biar ditonton sama hakim itu dan publik. Pembelajaran. Ya, manusia sampah harus kita permalukan di dunia ini. Kita kasih sanksi sosial. Ya, kalau bisa mereka tahu diri, akhirnya nggak sanggup dengan cercaan saya kan. Akhirnya dia membeli tali rafia, ya kan? Terus melakukan gitu, nggak boleh di YouTube kan? Itulah. Sudah saya cerca aja sampai sebegini kasarnya saya, nggak berani keluar. Ya, melaporkan saya pun nggak berani. Ya, itulah hakim yang memutuskan ini nanti. Coba bayangkan. Ya, jangan kalian memutuskan atas ketidaktahuan kalian. Dengan cara itu kalian melanggengkan rekayasa ini oleh para polisi. Ya, sudah gitu dibanggakan lagi toksikolog. Siapa itu? Nur Samran Subandi. Coba lah bayangkan ini. Dia pakai X kuadrat, parabola terbuka untuk memodelkan penguraian cyanida yang harusnya turun terus eksponensial. Dia pakai persamaan kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, bodohnya kayak apa itu ahli Polri itu juga. Laboratorium toksikologi Mabes Polri pakai persamaan kuadrat memodelkan memodelkan laju penguraian cyanida yang harusnya menggunakan setidaknya fungsi eksponensial menurun. Udah gitu pun bodohnya salah ketik lagi. Ya, dari referensi 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik. Hasilnya dia bilang ya, tanggal 6 Januari 2016 jam 16 lewat 39. Ya, bayangkan 16.39 36 detik pukul 6 Januari katanya. Dihitung kata anak aja, anak SD. Jadi 16.20-24 coba bayangin 6 Januari. Bayangkanlah ya, itu saja pun sudah manipulasi, persamaannya pun sudah goblok maksimum. Salah hitung lagi. Ya kalau salah hitung pasti direkayasa itu biar bisa dikatakan pukul 16.29.50 Jessica menaruh cyanida itu gitu ya kan. Ternyata 16.20 Jessica masih di taksi. Coba bayangkan ini saya buat programnya sampai ini pakai Python sederhana ini menaik terus nih konsentrasi cyanida pakai persamaannya dia. Y sama dengan 0,1569 X kuadrat minus 35,601 X tambah 9834,4 seperti persamaannya dia.